Yang pertama, sifat syirik yang akan dibawakan oleh Mbak Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan di sini saya ingin mempresentasikan terkait dengan sifat-sifat tercela. Yang pertama yaitu syirik. Syirik merupakan tindakan yang menyekutukan Allah dengan makhluk lain atau menganggap bahwa ada kekuatan lain yang setara dengan Allah. Dan pelaku syirik atau orang yang melakukan syirik itu disebut musyrik. Jadi di sini dikatakan bahwasanya setiap perbuatan yang dia mengagungkan atau menyetarakan sesuatu hal, baik itu benda maupun hal-hal lain, itu dikatakan syirik. Dan di sini disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 7 bahwasanya Allah telah menutup hati orang musyrik, yaitu dalam menerima kebenaran yang datang dari Allah maupun Rasul-Nya, yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, menutup penglihatan mereka, dan mereka akan mendapat siksa yang berat. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwasanya bagi orang-orang musyrik itu Allah ibaratnya tidak berarti sudah menutup. Karena apa? Karena mereka sudah menyetarakan atau menyembah atau ibaratnya menyekutukan Allah dengan sesuatu hal yang lain. Dan di sini dikatakan juga bahwasanya syirik merupakan dosa besar yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Zumar, Quran surah An-Nisa, dan surah Al-Maidah. Dan di sini saya akan membacakan dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi di dalam surah Al-Nisa ayat 48 di sini sangat jelas sekali bahwasanya salah satu tindakan atau perbuatan yang tercela yaitu syirik itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali dosa di luar syirik. Dan dijelaskan juga di dalam hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 134. Di sini disampaikan bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Numair menyampaikan kepada kami dari ayahnya dan Waki, dari Al-A'masi, dari Syakik, dari Abdullah Waki mengatakan Rasulullah bersabda. Sementara Ibnu Numair berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda,
siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, pasti dia akan masuk neraka. Aku sendiri berkata, siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, pasti masuk surga. Jadi di hadis ini bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya ketika kita meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka pasti balasannya ada, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Seperti itu. Kemudian jika kita lihat di dalam kehidupan sekarang, yaitu di sini saya tampilkan yaitu tentang syirik di zaman modern. Jadi kalau zaman dulu syirik itu seperti menyembah berhala, Lata, Uzza, Mana. Jadi orang-orang kafir dahulu itu ketika Rasulullah menyampaikan wahyu dan untuk mengajak menyembah kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, mereka tidak melakukan hal itu, tapi mereka menyembah berhala, patung maupun menyembah matahari seperti itu. Nah kemudian kalau untuk itu untuk saat ini syirik di zaman modern memang mereka dalam arti kata mungkin mereka Muslim, tapi mereka masih saja melakukan perbuatan syirik yang tidak mereka sadari. Jadi seperti yang mempertuhankan hawa nafsu, mencintai dunia secara berlebihan, kemudian fanatisme golongan, menganggap dokter, tabib maupun obat sebagai penyembuh penyakit, dan mempertuhankan undang-undang buatan manusia, serta percaya pada ramalan horoskop maupun feng shui. Jadi tanpa kita sadari mungkin diri kita sendiri atau mungkin beberapa di sekeliling kita memang mereka lebih percaya terhadap hal-hal yang berbau mistis seperti itu. Nah ternyata itu merupakan bagian dari syirik, karena kita ketahui syirik itu berarti menyekutukan dan lebih percaya kepada hal tersebut dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kenapa saya menyampaikan contoh-contoh seperti ini, karena memang di dalam kehidupan sehari-hari kita itu untuk syirik itu lebih banyak baik kita temui maupun orang-orang sekitar kita yang mereka sudah tidak lagi menyerahkan segala hal atau permasalahan kepada Allah, tetapi lebih kepada manusia maupun hal-hal yang lain. Dan di sini akan kita dan di sini sangat sangat banyak sekali mungkin ya kita lihat. Karena mungkin di sini saya menyampaikan contoh lebih dekat dari kita, itu ketika kita menganggap dokter. Jadi kita menganggap wah sakit berarti harus ke dokter. Wah sakit ini karena obat ini. Padahal kalau kita sadari bahwasanya setiap segala sesuatu hal itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah, termasuk penyakit. Jadi ketika kita memahami bahwasanya setiap penyakit itu datangnya dari Allah, maka kita seharusnya itu meminta kepada Allah untuk menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Dan kita pahami juga bahwasanya Allah itu akan menguji seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. Seperti ada juga orang yang mungkin sakit bertahun-tahun, akhirnya dia putus asa, kemudian akhirnya dia tidak percaya kepada Allah, dan akhirnya dia lebih mempercayakan kepada dokter maupun obat-obatan. Padahal kalau dia pahami ketika dia bertobat, karena setiap penyakit itu bukan ujian dari Allah, dan mungkin Allah menegur atau mengingatkan kita dengan adanya penyakit. Dan mungkin kalau kita pernah baca bahwasanya penyakit itu bahwasanya ketika kita ikhlas menerima sebuah penyakit, itu akan menjadi pengampunan buat kita terhadap dosa-dosa sebelumnya. Kemudian di zaman ini juga tanpa kita sadari memang banyak sekali orang-orang melakukan perbuatan atau sikap lebih mendahulukan hawa nafsu ketimbang akal mereka. Jadi mereka kadang suka melakukan aktivitas tertentu yang tidak salah saja melakukan tanpa melihat apakah ini diridhoi oleh Allah atau tidak, apakah ini diperbolehkan atau tidak. Jadi mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Kemudian mencintai dunia secara berlebihan, mungkin di diri kita maupun di beberapa orang lain gitu di sekitar kita memang banyak yang bersikap hidup hedonisme ya. Jadi dia bersikap yang lebih hedon berlebih-lebihan, kemudian tidak menyadari bahwasanya hidup di dunia ini kita memang hanya sementara.
Nah, ternyata itu merupakan bagian dari syirik. Jadi dalam arti kata mereka lebih mengagungkan sesuatu hal atau mempercayai sesuatu hal yang terlalu berlebihan tanpa dan mengesampingkan adanya Allah. Kemudian juga di sini dijelaskan tentang mempertuhankan undang-undang buatan manusia. Jadi kalau kita lihat bahwasannya orang itu lebih takut terhadap sebuah peraturan yang dibuat oleh manusia ketimbang peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini percaya pada ramalan. Jadi di sini ya secara tidak langsung memang seperti banyak sekali orang-orang mempercayai ramalan-ramalan maupun feng shui ya. Jadi contoh seperti mau membangun rumah, letaknya seperti apa, kemudian feng shui yang lain terkait dengan rumah maupun di dalam kehidupan hal yang lain seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena setelah kita pahami bahwasannya syirik merupakan perbuatan yang merupakan dosa besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, kita sebagai seorang muslim perlu kita untuk menghindari sifat tercela ini, yaitu dengan kita meningkatkan ilmu, kita meningkatkan iman dalam diri kita, kemudian kita ikhlas berzikir dan selalu mengingat Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi dengan memang secara dalam kehidupan yang modern seperti ini, kadang kita akan terbawa oleh arus di sekitar lingkungan kita. Tapi ketika kita bisa mencari atau meningkatkan ilmu kita dengan mendekatkan diri juga kepada Allah, kemudian berzikir senantiasa setiap hari, insya Allah syirik ini atau sifat yang syirik ini insya Allah tidak akan melekat kepada kita. Kalaupun sempat terlekat, dengan kita selalu mengingat Allah dan kita ibaratnya selama kita mengingat Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, insya Allah salah satu sifat syirik ini tidak akan berada di dalam hati kita maupun perbuatan kita. Mungkin itu dari saya terkait dengan sifat tercela yaitu syirik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya sifat tercela kikir yang akan disampaikan oleh Mbak Dini. Mbak Dini, persilakan. Baik, terima kasih Bu Yosita. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat tercela kikir. Jadi kikir adalah sikap menahan diri dari memberikan harta, ilmu, ataupun kebaikan yang seharusnya kita keluarkan. Nah, harta ataupun ilmu dan kebaikan yang kita keluarkan itu tujuannya untuk membantu orang lain, memenuhi hak-hak kaum yang membutuhkan, atau untuk kemaslahatan di jalan Allah. Tetapi sifat kikir ini justru kebalikannya, yaitu menahan untuk tidak mengeluarkan hal-hal tersebut. Nah, dalam Islam sendiri, kikir adalah sifat yang harus dihindari karena dapat menyebabkan banyak kerusakan dan kesengsaraan bagi mereka yang melakukannya. Dalam Al-Quran, kikir atau kalau dalam bahasa Indonesia juga dalam KBBI disebutnya pelit ya, disebut dengan dua lafaz, yaitu al-bakhil dan asyuh. Adapun asyuh ini adalah bakhil yang disertai dengan ketamakan. Nah, kata bakhil sendiri 12 kali diucapkan dalam Al-Quran, sedangkan kata asyuh disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Ini berdasarkan sumber yang saya peroleh dari Republika. Kemudian boleh slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah dalil yang menjelaskan tentang kikir. Seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa kikir disebutkan sebanyak 12 kali. Di sini saya mengambil satu dalilnya, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 180. Bentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah
Walillahi miratus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang mana artinya adalah janganlah sekali-sekali orang-orang yang kikir dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa itu baik bagi mereka. Bahkan itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Dan milik Allah lah warisan atau segala yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, selanjutnya. Ya, terima kasih. Di slide ini saya mencantumkan hadis tentang kikir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah kezaliman karena kezaliman mendatangkan kegelapan pada hari kiamat nanti. Jauhilah kekikiran karena kekikiran itu telah mencelakakan orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita sebagai umat Islam untuk menjauhi sifat kikir, yang dalam konteks ini kikir itu mencakup keserakahan, cinta yang berlebihan terhadap harta, dan juga keengganan untuk berbagi. Sifat ini dianggap sebagai sifat tercela dan sangat berbahaya karena dapat membawa seseorang kepada perbuatan dosa besar. Tadi disebutkan bahwa menumpahkan darah, gitu ya. Sifat kikir, orang yang terlalu kikir dan serakah bisa terdorong untuk melakukan tindakan kejam demi untuk mempertahankan atau mendapatkan kekayaan yang lebih. Gitu. Dosa besar yang bisa dilakukan bisa saja sampai dengan membunuh orang lain, gitu ya, untuk mempertahankan kekayaannya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua tadi adalah sifat kikir bisa juga menyebabkan menghalalkan yang haram. Jadi jika ada seseorang yang memiliki sifat tercela kikir ini, bisa saja dia akan melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, seperti mengambil sesuatu yang bukan haknya atau merampas milik orang lain dengan cara yang tidak halal. Jadi sifat kikir tidak hanya menghancurkan individu secara moral, tetapi juga dapat memicu kehancuran dalam masyarakat, serta bisa juga menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan permusuhan. Maka kita sebagai umat Islam sebaiknya bersifat menjauhi sifat kikir dan berusaha untuk selalu bersifat memiliki sikap dermawan, gitu ya, berbagi dengan tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan menjauhi sifat kikir, insya Allah kita akan hidup lebih berkah, damai, dan penuh rasa syukur. Ya, sekian presentasi dari saya tentang sifat tercela kikir. Terima kasih. Selanjutnya, sifat tercela riya yang akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Kepada Mbak Fitri dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sifat riya. Riya adalah seseorang mengamalkan sebuah ibadah bukan karena ingin pahala dari Allah, akan tetapi ingin dilihat manusia dan dipuji. Jadi di sini kita melakukan semua kebaikan, semua amal ibadah, tapi bukan semata-mata karena Allah, namun karena ingin dipandang atau dipuji oleh orang lain. Selanjutnya, di sini ada dua jenis sifat riya, yaitu riya orang munafik, yaitu menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Perbuatan ini termasuk dalam kufur akbar atau kafir besar.
Jadi ria di sini mengerjakan semua amal ibadah tapi bukan karena Allah, hanya karena ingin mengejar dunia atau tidak atau ingin menyembunyikan kekafirannya itu. Yang kedua, ria yang dilakukan oleh seseorang muslim. Ria di sini dilakukan oleh seorang muslim, tapi dimaksudkan mengerjakan ibadah ini namun bersifat samar, yaitu syirik yang tersembunyi, disebut syirik khafi. Selanjutnya, di sini firman Allah mengenai syirik besar atau syiriknya orang munafik. Langsung saja saya bacakan artinya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Di sini lanjut, saya akan langsung memberikan contohnya. Contohnya adalah seseorang yang ria kepada manusia yang menyangkut tentang pokok keimanan. Nah, di sini merupakan rianya seorang kafir, yaitu merusak nilai tauhid secara total. Seseorang yang menampakkan dirinya di hadapan manusia bahwa dia seorang mukmin demi menjaga harta dan darahnya. Seperti pada zaman Nabi, jadi mereka berpura-pura untuk menjadi seorang muslim hanya karena agar tidak terusir dari tanahnya atau hanya untuk menjaga harta dan darahnya. Selanjutnya, di sini adalah syirik khafi. Yang kedua adalah syirik khafi. Syirik khafi yaitu syirik yang tersembunyi atau tidak nampak, atau syirik samar-samar. Syirik ini meniadakan kesempurnaan tauhid. Allah Ta'ala mengatakan mengenai syirik ini, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendakinya. Yaitu Allah bisa mengampuni dosa besar, namun dosa syirik itu adalah dosa yang tidak bisa terampuni. Selanjutnya, contohnya yaitu termasuk syirik samar. Satu, menunjukkan kekhusyukan saat sholat, rajin membaca Quran, rajin sholat sunnah, namun dengan niat ingin dipandang sebagai ahli ibadah. Yang kedua, apabila seorang bersedekah atau berinfak bukan karena Allah, tapi ingin dipandang sebagai seorang yang dermawan. Selanjutnya, nah, seperti kita tadi sudah ketahui bahwa ria ini merupakan bagian dari syirik. Ria lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih Ad-Dajjal? Dia berkata, kami mau. Maka Rasulullah berkata, yaitu syirikul khafi, yaitu seseorang sholat lalu menghiasi memperindah sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4202 dan hadis Abu Sa'id. Hadis ini Hasan Sahih At-Tartib Kuat Tartib nomor 30. Jadi di sini ria itu. Jadi di sini ria merupakan bagian dari syirik, karena di ria ini mengandung niat yang bukan semata-mata karena Allah, tapi karena ada sesuatu, entah itu dengan mengejar dunia, entah itu ingin dipandang oleh makhluk, oleh manusia atau orang lain. Lanjutnya. Ya, jadi sebagai pengingat kita dalam hadis riwayat
At-Tirmizi, Rasulullah pernah bersabda, tahukah kita siapa yang pertama kali nanti akan dinyalakan api neraka dengan mereka? Mereka bukanlah preman-preman di jalan atau pembunuh yang kejam, tapi mereka justru adalah orang yang beramal soleh. Mereka adalah orang yang mengajarkan Al-Quran supaya dikatakan sebagai qori, seseorang yang suka membaca, seseorang yang mahir membaca, dan juga orang yang berinfak supaya dikatakan dermawan, dan berjihad supaya dikatakan sebagai pemberani beramal bukan karena Allah, sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutnya, ya, jadi di situ untuk menghindari sifat tercela yaitu riya, yaitu kita dalam mengerjakan setiap amalan atau setiap kebaikan perlulah kita niatkan dengan ikhlas semata-mata untuk mengharap ridho Allah, ikhlas semata-mata untuk bertemu dengan Allah kelak di akhirat. Maka dengan demikian lakukanlah semua amalan yang kita perbuat, semua amalan yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah, hanya semata-mata ridho karena Allah. Demikian penjelasan tentang riya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sifat tabzir yang akan disampaikan oleh Mbak Tanti. Kepada Mbak Tanti dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bundo dan teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan apa itu tabzir. Sesuai dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW, kata sahabat itu berkata kepada saya, "Engkau salah seorang dari mereka." Sahabat yang mulia itu ialah Abdullah bin Mas'ud, yang telah mendefinisikan perbuatan boros atau tabzir secara komprehensif dan jeli dengan mengatakan bahwa perbuatan boros atau tabzir ialah sesuatu yang dinafkahkan di luar kebenaran. Sesuai pengertian bahasa, tabzir adalah perbuatan boros atau menghambur-hamburkan harta, waktu, dan ucapan di luar kebenaran. Kata tabzir berasal dari bahasa Arab, bazara, yang berarti berlebih-lebihan atau membuang-buang. Dalil dari sifat tabzir dalam Al-Quran yaitu surat Al-Isra ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabdzira, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Di sini dimaksudkan bahwa setiap apa yang Allah berikan, baiknya itu disedekahkan, bukan untuk berlebih-lebihan atau dibelanjakan secara berhambur-hamburan. Kemudian ayat Al-Isra ayat 27, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Next. Bagaimana kita bisa menghindari tabzir? Untuk menghindari sikap dan sifat tabzir ini atau boros, maka setiap muslim harus mengutamakan hidup tawasut atau seimbang, sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Next. Cara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari tabzir ini adalah seraya mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Yakini semua yang sudah ada di hadapan kita adalah yang terbaik.
Yang kedua, tidak membanding-bandingkan apa yang telah kita miliki dengan yang orang lain miliki. Yang ketiga, membiasakan diri untuk bersedekah dan membantu orang lain. Yang keempat, melatih diri untuk bersikap qanaah. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sifat tercela ujub yang akan disampaikan oleh Mbak Mevi. Kepada Mbak Mevi dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yosita. Lanjut ke berikutnya, next. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Jadi saya hari ini akan menerangkan tentang sifat ujub. Apa pengertian ujub? Ujub dalam bahasa Arab artinya keangkuhan, kesombongan, atau rasa bangga. Selanjutnya untuk definisi sendiri, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang akan suatu karunia yang ada pada dirinya dan merasa memilikinya sendiri, serta tidak menyadari bahwa karunia tersebut adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa ada 3 perkara yang membinasakan, yaitu rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor 5452. Jadi sifat ujub ini seringkali tidak disadari oleh kita sendiri gitu. Jadi orang-orang yang memiliki sifat ujub ini biasanya merasa bahwa kecerdasan atau apa yang kebaikan yang ada di dalam dirinya sendiri itu berasal dari dia. Jadi kadang ditunjukkan kepada orang-orang yang terdekat kita, membanggakan diri sendiri. Pokoknya merasa lebih baik daripada orang lain. Ujub ini penyakit hati yang dia di bawahnya sombong. Jadi dia muncul ujub itu akar dari penyakit hati yang lain seperti ria, takabur, dan juga sombong. Sifat ujub ini mirip mungkin seperti cinta terhadap diri sendiri tapi yang berlebihan. Jadi kita lupa bahwa apa yang kita miliki, kecerdasan, kekayaan, atau kebaikan yang mungkin ada kita itu juga adalah karena diizinkan atau keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyakit hati ini perlu dihindari agar kita terhindar dari penyakit hati yang lain. Selanjutnya, Bu, next selanjutnya. Ini beberapa contoh akar munculnya rasa ujub. Misalnya merasa hebat atas ibadah atau prestasi sendiri. Berpikir bahwa amalku lebih banyak, aku lebih mulia gitu. Tidak menyadari bantuan dari Allah. Contoh menganggap bahwa keberhasilan yang kita peroleh sepenuhnya atas usaha diri sendiri. Selanjutnya itu akan berdampak dengan mengabaikan orang lain karena merasa lebih baik, dia tidak peduli atau tidak meremehkan masukan dari orang lain karena merasa lebih tahu. Selanjutnya suka dipuji dan pamer kehebatan. Contohnya mengharapkan pengakuan dari orang lain atas apa yang dimiliki. Dalam surat Az-Zumar ayat 49, dia manusia berkata, aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Padahal itu adalah ujian, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, selanjutnya, Bu. Mengapa ujub itu berbahaya bagi kita? Karena pertama ya itu ujub itu kadang kita nggak menyadari kalau sombong atau itu udah kelihatan ya, maksudnya kita menghina atau apa ya. Kalau ujub kadang kita kagum, wah begini-begini seperti itu ya Bu. Kenapa ujub itu berbahaya? Karena bisa menghapus pahala, sebagaimana dijelaskan tadi di dalam hadis riwayat Tabrani, yaitu terdapat 3 hal yang membinasakan pahala, diantaranya kekikiran yang diperturutkan, hawa nafsu yang diumbar, dan kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Selanjutnya menjerumuskan kita pada sikap takabur. Ketika kita memiliki sifat ujub, maka secara tidak sadar dirinya memiliki sifat takabur maupun sombong.
Sifat inilah yang membuat kita tidak masuk surga Allah. Seperti sabda Rasulullah, bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat perasaan sombong meskipun hanya sebesar biji sawi. Yang ketiga, mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diketahui bahwa sifat ujub merupakan sifat tercela yang Allah larang. Hadis riwayat Baihaqi menyebutkan bahwa seseorang yang menyesali dosanya, maka ia menanti rahmat Allah. Sedangkan seseorang yang merasa ujub, maka ia menanti murka Allah. Nah, selanjutnya, Bu. Langkah-langkah mengatasi sifat ujub. Tadabur. Yang pertama tadabur, yaitu merenungkan dan memahami makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis riwayat Nabi Muhammad. Yang kedua, tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela termasuk ujub. Yang ketiga, muhasabah, menilai dan mengevaluasi diri sendiri secara jujur dan objektif. Kemudian tawadu, merendahkan diri dan tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain. Sudah dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sifat sombong yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian dari sifat sombong adalah atau takabur, membanggakan diri. Sombong merupakan rasa berpuas diri atas apa yang telah ia raih untuk ditunjukkan kepada orang lain. Sombong salah satu sifat tercela. Maknanya, seseorang memandang dirinya berada di atas orang lain. Lalu muncul dalam hatinya rasa lebih hebat, lebih kuat, lebih tinggi dibanding orang lain. Memandang mereka lebih hina dan meninggi saat berkumpul bersama mereka. Selanjutnya, ciri-ciri dari sifat sombong yaitu dia suka pamer, suka memuji diri, dan membanggakan kemuliaan dirinya, hartanya, ilmunya, dan keturunannya. Meremehkan orang lain, memalingkan muka ketika bertemu seseorang dengan tujuan sombong. Selanjutnya, dalil sifat sombong dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 23. Saya bacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. La harama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Yang artinya, tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Selanjutnya, firman Allah ada di surat Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taso'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Dalil sifat sombong dalam hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, La tahullu janna man kana min qabli misqalu darratin min kibar. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hadis selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru baktorul haqqi wa gomtun nas.
Artinya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Cara menghindari sifat sombong yaitu kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak memiliki kelebihan apapun meskipun sebenarnya memiliki banyak kelebihan. Berlaku tawadu, merendah kepada orang lain, tidak memandang rendah orang lain, tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain. Jadi intinya kita sebagai manusia pasti banyak kesalahan atau pasti pernah ada di titik sombong. Maka perbanyaklah istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Tiba-tiba ada malaikat pencabut nyawa menyambut kita, tapi hati kita masih ada rasa sombong, maka tidak akan pernah masuk surga, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sifat sombong ataupun membanggakan diri. Semoga kita semua yang ada di sini terhindar dari sifat tercela tersebut. Mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia yang lebih baik dan tawadu, istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sifat godab yang akan dibawakan oleh Mbak Kania. Kepada Mbak Kania, kami persilakan. Kanianya Mbak Kania. Karena lagi apa? Tangan ya Mbak Kania. Iya, makanianya berhalangan. Jadi saya wakilkan saja. di sifat aja bantu ya. Ya, saya wakilkan saja. Maaf, ini share screen-nya masih nyala kan? Ya, mau cek aja. Oke. Oke, selanjutnya adalah sifat godop. Godop adalah dalam bahasa Arab berarti marah atau emosi yang meluap-luap. Dalam Islam, godop merujuk pada perasaan marah yang tidak terkontrol. Jadi marahnya tuh sampai yang banget-banget. Dan bisa menyebabkan perilaku yang melampaui batas. Atau kalau kita bahasa dalam sehari-hari mungkin ya, sampai piring dan juga gelas-gelas pada pecah gitu. Piring terbang ya. Iya, piring terbang. Itu Bun. Kemudian ini adalah dalil tentang godop. Salah satunya ada di surah Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi di sini Allah tidak langsung bilang bahwa marah atau meluap-luap itu tuh sesuatu hal yang buruk, tapi kan cara Allah untuk ngasih tahu kita itu ada yang dengan secara gamblang, ada yang dengan secara tersirat gitu ya. Nah, di surah Ali Imran ini Allah memberitahu kita dengan secara tersirat bahwa kayak ngasih taunya dengan cara memuji kalau ada orang yang nahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain itu disukai loh sama Allah gitu. Itu cara yang Allah sampaikan di surat Ali Imran ayat 134. Kemudian Allah juga berfirman di surah Asy-Syura ayat 37, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah
mereka memberi maaf. Jadi ini anjurannya dari Allah. Kalau misalnya marah, ada orang yang marah ke dia, jadi ada dua hal ya. Pertama, kalau di Ali Imran ayat 14 itu kita dianjurkan atau diisyaratkan oleh Allah untuk menahan amarah. Tapi kalau ada orang yang terlanjur, mungkin kita misalnya teman-teman di kantor atau di rumah gitu kena marah, itu kita selaku muslim harus memberikan maaf secara langsung. Kemudian hadis tentang godog, orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi ini sering ya kita dengar bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang pandai tinju gitu, tapi orang yang pandai mengendalikan amarahnya sendiri. Kemudian hadis lain mengenai godog yaitu hadis riwayat Bukhari, berilah aku nasihat. Seorang lelaki berkata kepada Nabi, berilah aku nasihat. Beliau bersabda, jangan marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya beberapa kali, tetapi Nabi tetap menjawab, jangan marah. Jadi karena marah itu sangat identik dengan laki-laki, laki-laki sangat kita kenalnya dengan kayak sumbu pendek mungkin ya gitu, sehingga hadisnya ini dan kebetulan yang bertanya adalah laki-laki yang Nabi contohkan selalu jangan marah. Mungkin itu saja untuk hadis dan juga larangan-larangan mengenai godok. Selanjutnya sifat keluh kesah yang akan dibawakan oleh Mbak Anissa. Kepada Mbak Anissa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini saya akan sedikit menerangkan terkait salah satu sifat tercela, yaitu keluh kesah. Keluh kesah sendiri kata sifat yang terdiri dari dua suku kata, keluh dan kesah. Keluh adalah ungkapan yang keluar karena perasaan susah, seperti karena menderita, kesakitan, atau karena diperlakukan tidak adil, tidak ikhlas menerima semua ketentuan yang terjadi, dan sebagainya. Sedangkan kesah adalah suara yang diungkapkan karena perasaan gelisah, seperti karena kesal, tidak senang, tidak ikhlas, dan sebagainya. Maka keluh kesah dapat diartikan sebagai segala ucapan yang keluar karena kesusahan, kepedihan, manifestasi ketidakpuasan atau ketidaknyamanan yang dialami. Keluh kesah merupakan sifat yang tercela yang mengotori hati manusia. Sifat ini cenderung atas ketidakpuasannya dalam menjalin proses kehidupan. Keluh kesah bisa timbul karena pengaruh dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa gelisah, gangguan atau rasa sedih sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5641 dan Muslim nomor 2573. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa keburukan atau kesusahan, ia akan berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan atau harta, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang selalu setia mengerjakan sholatnya. Lalu, apakah boleh berkeluh kesah dalam Islam? Menurut Quran surat Yusuf ayat 86,
Qala innama ashku bashi wa hujni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia, Yakub, menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu bagaimana harus menghadapinya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 200, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi keluh kesah itu adalah sifat fitrah bagi manusia, namun yang tak boleh mungkin berlebih-lebihan dalam berkeluh kesah sehingga memunculkan sifat kekufuran. Jadi kalau sekarang kita punya masalah seberat apapun, itu tandanya kita mampu menghadapinya. Allah aja percaya sama kita, masa kitanya malah pesimis. Lalu seorang muslim harus yakin bahwa semua ujian dan cobaan itu adalah bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan sabar, ridho, dan syukur. Karena ujian itu adalah tanda sayang Allah kepada kita sebagai hambanya. Jangan pernah merasa masalah yang datang itu malah membuat kita semakin jauh dari Allah. Justru malah sebaliknya, kita harusnya semakin dekat dengan Allah, minta petunjuk agar kita bisa dibimbing untuk menyelesaikannya. Selalu libatkan Allah dalam hal apapun, baik itu masalah kecil, masalah besar. Kalau Allah kita libatkan, pasti Allah berikan hasil yang terbaik. Karena ujian dan cobaan itu adalah tanda Allah sayang sama kita, dan itu semua bisa menjadi penggugur dosa sekaligus sebagai ladang pahala bagi kita ketika kita menerimanya dengan sabar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sifat tercela hasad yang akan dibawakan oleh Mbak Gina. Kepada Mbak Gina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sifat tercela hasad. Hasad merupakan sifat iri hati atau dengki terhadap kenikmatan orang lain. Adapun dalil hasad dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Yang artinya, janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Maksud dari ayat ini adalah merupakan larangan untuk iri hati terhadap kelebihan orang lain. Ayat ini juga berpesan untuk menghindari kebiasaan berangan-angan yang dapat menimbulkan iri hati dan dengki. Kemudian hadis Rasulullah SAW yaitu iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Yang artinya, jauhilah oleh kalian sifat hasad atau dengki, karena sesungguhnya dengan dengki itu menahan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini merupakan penjelasan dari hadis ini. Iri hati itu merupakan salah satu penyakit hati yang parah karena dapat merugikan orang lain. Hasad juga bisa menimbulkan kebencian sehingga sulit untuk berbuat kebaikan kepada orang yang ia dengki. Untuk itu, hasad itu bisa menghancurkan seluruh catatan amal soleh. Maka dari itu,
kita perlu menjauhi sifat hasad dengan cara bersyukur atas nikmat Allah, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kebaikan orang lain, kemudian fokus kepada diri sendiri dan menjalin hubungan dengan baik dengan sesama. Selanjutnya, adapun hasad yang diperbolehkan dalam Islam yaitu hasad kepada orang yang berilmu yang senantiasa mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Yang kedua adalah hasad kepada penghafal Al-Quran yang senantiasa membaca Al-Quran siang dan malam. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang hasad kepada kebaikan orang-orang yang berilmu dan para penghafal Quran. Demikian penjelasan dari saya mengenai sifat hasad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sifat selanjutnya, sifat berprasangka buruk yang akan disampaikan oleh Mbak Vina. Kepada Mbak Vina, dipersilakan. Terima kasih untuk Ibu Yosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang sifat buruk. Salah satunya adalah sifat tercela adalah salah satunya adalah prasangka buruk. Buruk sangka atau suudzon adalah prasangka negatif terhadap seseorang tanpa bukti yang jelas. Dalam Islam, buruk sangka sangat dilarang karena dapat merusak hubungan antar sesama dan menimbulkan fitnah. Buruk sangka bukan hanya merupakan perbuatan yang tercela, tetapi juga dianggap sebagai dosa besar yang bisa menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Tertulis juga dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang akan saya bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kalau kita berburuk sangka kepada saudara sendiri atau kepada orang lain, sama saja kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Perilaku buruk sangka juga ditegaskan oleh Rasulullah sebagai tindakan yang dapat merusak interaksi sosial dan hubungan persaudaraan. Sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai, berkompetisi tidak sehat, saling hasad, saling benci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Lalu ada pula penyebab dari prasangka buruk. Biasanya itu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan akan sesuatu. Yang kedua itu hasad dan dengki. Dan ketiga ketidakpercayaan, lalu pengaruh lingkungan, terus kurangnya kontrol diri, dan yang paling penting adalah kurangnya pendidikan agama. Dan apa sih bahaya dari prasangka buruk atau suudzon? Bahayanya adalah bahaya individu adalah buruk sangka memiliki dampak yang merugikan bagi individu yang melakukannya. Orang yang selalu berburuk sangka atau bersuudzon cenderung hidupnya dalam kecemasan dan kegelisahan. Hal ini disebabkan oleh perasaan curiga yang berlebihan dan ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain. Jadi kalau misalnya kita nggak kenal juga sama orang, terus tiba-tiba kita berpikiran buruk, itu juga bisa menimbulkan adanya suudzon gitu. Terus secara spiritual, buruk sangka juga mengikis keimanan seseorang karena ia tidak mampu melihat kebaikan dalam diri sesamanya. Lalu ada juga bahaya sosial. Menjaga lisan dari berkata-kata yang tidak baik dan menghindari gosip merupakan langkah penting dalam mencegah buruk sangka. Umat Islam diajarkan untuk berkata baik atau diam, sehingga terhindar dari membicarakan keburukan orang lain. Ada pula dituliskan dalam sebuah hadis Nabi larangan berburuk sangka ini yang diperkuat oleh pesan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi,
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Lalu apa sih solusi dalam mengatasi berprasangka buruk? Yang pertama adalah husnuzon atau berprasangka baik. Yang kedua menjaga lisan. Yang ketiga menguatkan ukhuwah Islamiyah. Yang dimaksud adalah memperkuat ikatan persaudaraan sesama Muslim dan saling membantu, mengasihi dan menjaga hubungan baik. Dengan begitu suzon dapat diminimalisir ya karena adanya rasa saling percaya dan hormat. Lalu yang terakhir memperbanyak doa. Ini sangat penting, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hati yang bersih dan terhindar dari prasangka buruk terhadap orang lain. Doa merupakan senjata orang beriman yang dapat membantu menjaga hati tetap bersih. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan memahami pengertian penyebab, bahaya, dan solusi dalam mengatasi buruk sangka, kita dapat menjaga hati dan lisan kita dari dosa serta menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis. Ini merupakan langkah penting dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat ukhuwah Islam. Sekian dari saya tentang prasangka buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sifat ghibah, fitnah, dan namimah yang akan dibawakan oleh Mbak Sifat. Kepada Mbak Sifat, dipersilakan. Terima kasih Mbak Yosvita buat waktunya. Izin Bunda dan Ibu-Ibu sekalian, sini saya ingin membacakan mengenai ghibah, fitnah, dan namimah. Kalau tadi berprasangka buruk aja kita sudah nggak boleh, apalagi ghibah gitu ya. Kita tahu bahwa ghibah adalah tindakan membicarakan keburukan, aib, atau hal-hal negatif tentang seseorang yang tidak hadir di depan kita. Meskipun itu adalah hal yang kenyataan gitu ya, yang benar. Contohnya nih, membicarakan sifat buruk seseorang tanpa orang itu ada di depan kita gitu. Seperti kita mengatakan, ya nih dia pemarah sih. Ya benar dia pemarah, tapi meskipun ngomong fakta aja itu tuh dan orangnya tidak ada di depan kita, itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Semoga sebenarnya saya pribadi gitu ya, ada pertanyaan mungkin ke Bundo. Mudah-mudahan ada Q&A questions setelah ini. Yang ini sebenarnya terbersit, yang gimana kalau misalnya kita tuh biasanya dengan suami istri setelah seharian bercerita bersama sebelum tidur, kemudian tiba-tiba kita bercerita, di cerita tersebut ada orang lain yang kita sebut, apakah itu termasuk ghibah juga atau bukan gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah sesi kita presentasi Bunda bisa bantu mencerahkan gitu ya, khususnya untuk saya pribadi. Kemudian dalil tentang ghibah ini sama juga dengan tadi yang disebutkan di prasangka buruk di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mautan kafirtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena bagian prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Nah ini kan nyambung ya, dari yang tadinya ghibah, kemudian yang tadinya berburuk sangka, habis itu diomongin gitu keburukannya. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tetaplah kamu jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian hadis tentang ghibah ini disebutkan di bab haramnya ghibah, hadis riwayat Muslim nomor 2589 yang berbunyi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalullaha wa rasuluhu a'lamu qala dzikruka akhaka bima yakrah
Kila afara'aita yang kana fi ahima aqulu qala yang kana fihima taqulu faqadir tabtahu wa ilam yakun fihi faqad bahatta. Dari Abu Hurairah ia berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, tahukah kamu apa itu gibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan saya ucapkan? Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menggibahnya atau menggunjingnya. Namun apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah memfitnahnya atau menuduh tanpa bukti. Yang mana fitnah ini selanjutnya setelah ghibah itu fitnah. Jadi fitnah adalah tindakan menyebarkan berita bohong atau tuduhan palsu dengan tujuan merusak nama baik, reputasi, atau kehormatan seseorang. Fitnah seringkali lebih berbahaya karena bisa menimbulkan konflik, perpecahan, dan kerusakan dalam masyarakat. Gak hanya masyarakat ya, tapi bisa jadi hanya dua individu. Dalil tentang fitnah, ini sering banget kita dengar, yang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan gitu ya. Kemudian itu ada di surat Al-Baqarah ayat 217 dan juga Al-Baqarah ayat 191, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jadi bahkan ada dua. Pertama dari sisi dampak, itu karena menimbulkan perpecahan, menimbulkan hal-hal, ada multiplier effect atau ada efek rumah kaca lainnya, makanya itu sangat berbahaya secara impact. Kemudian karena impactnya itu bisa menimbulkan hal-hal atau dosa-dosa yang lain, sehingga bahkan Allah sudah menyebutkan bahwa fitnah itu lebih kejam gitu ya dari pembunuhan. Nah setelah fitnah kita ngebumbu-bumbuin tuh gitu ya. Itu akan kita masuk ke namimah. Tapi sebelum kita masuk ke namimah, itu ada tentang hadis yang lain juga yang meriwayatkan tentang fitnah. Sesungguhnya Allah melarang kalian menyebarkan fitnah, berbuat kezaliman, dan mengotori kehormatan orang lain. Hadis lain ya tentang larangan fitnah, yaitu tidak akan masuk surga orang yang suka menyebarkan fitnah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4885. Selanjutnya yaitu namimah. Ini ilustrasinya domba ya, tapi sesungguhnya bukan adu domba beneran gitu. Tapi adu domba di sini adalah memprovokasi, memecah belah, menciptakan permusuhan di antara dua individu atau lebih, sehingga timbulnya perpecahan yang mungkin niatnya bukan memprovokasi, tapi niatnya hanya mengasih bumbu berdasarkan dari sumber informasi yang belum tentu valid. Itu juga sudah bisa termasuk ke dalam kategori namimah. Dalil tentang namimah itu ada di Quran surat An-Nur ayat 19. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kemudian hadis tentang namimah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah mereka yang suka membawa berita untuk memecah belah orang-orang yang saling mencintai. Hadis riwayat Ahmad nomor 17395.
Kemudian hadis lain juga disebutkan tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Jadi tadi berurutan ya, dari mulai yang disebutkan dari Mbak Vina, berburuk sangka dulu, habis itu buruk sangkanya mungkin diobrolin gitu di belakangnya, habis diobrolin terus karena obrolinnya tidak sesuai timbullah fitnah, fitnah dibumbuin sama macem-macem, jadilah namimah yang akhirnya timbullah perpecahan. Yang mana ini tidak sesuai dengan apa ya, kaidah dasar Islam, di mana Islam itu akhlak dulu gitu ya, sebelum yang lain. Semoga kita semua, terutama ibu-ibu yang menurut penelitian seharinya harus mengeluarkan 20.000 kata, 20.000 kata, mudah-mudahan 20.000 katanya kita keluarkan ke kata-kata yang baik, bukan ke hal-hal yang menjurus ke gibah, fitnah, dan namimah. Terima kasih. Selanjutnya, sifat tercela berlebihan yang akan dibawakan Mbak Fidia. Kepada Mbak Fidia, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yusita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlebihan. Sifat berlebihan adalah sikap yang melampaui batas atau tidak terkendali. Perilaku berlebihan dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, konsumsi, dan penggunaan waktu. Dalam Islam, sifat berlebihan disebut israf atau ghulu. Israf berarti berlebih-lebihan, boros, dan mubazir. Sementara ghulu berarti melampaui batas atau menambah-nambahkan sesuatu di luar yang dituntut oleh syariat. Contoh-contoh berlebihan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya konsumsi makanan berlebihan, berkegiatan mewah yang tidak perlu, mengikuti nafsu yang tidak sesuai kebutuhan, dan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Selanjutnya, dalil tentang berlebihan yaitu dari surat Al-A'raf ayat 31. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Selanjutnya, Mbak. Dari dalil yang lain ada di surat Al-Isra ayat 27. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya, Pak. Hadis tentang berlebihan. Hati-hati terhadap sikap berlebihan dalam agama, karena hal itu akan menghancurkan umat sebelum kamu. Yang kedua, makan dan bersedekahlah, dan pakailah pakaian yang tanpa berlebihan dan sombong. Hadis riwayat Al-Nasai dan Bukhari. Untuk menghindari sikap berlebihan, kita harus selalu bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita punya, dan kita harus selalu melihat sifat-sifat Rasulullah terdahulu yang selalu berkehidupan sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hazzihil qulub qad tama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala dawatik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik fawatsikillahumma rabbit totaha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal lazi la yaqbu wasyirah sudurroha bifaidil iman mibik wa jamilit wa tawakkuli alaik wa ahiha bimarifatik wa amitta ala syahadati fis sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati berkumpul atas dasar cinta kepadamu, bertemu atas dasar taat padamu, bersatu atas dasar dakwah kepadamu.
dan berjanji setia untuk membela syariat-Mu. Maka, kuatkanlah ya Allah ikatan pertaliannya, lestarikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah dengan cahaya-Mu yang tiada redup. Lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman kepadamu dan indahnya tawakal padamu. Hidupkanlah ia dengan makrifat kepadamu dan matikanlah ia sebagai syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Anissa. Mari kita tutup liko pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan pembacaan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik.